Paisley? It's back into a working ranch. I want to bring kids in. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Finding Love in Big Sky, Montana. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang memiliki sebuah peternakan yang merupakan warisan dari mendiang kakeknya. Lalu pada suatu ketika, wanita ini nggak sengaja bertemu dengan cinta pertamanya sejak kecil yang mengalami musibah waktu pulang ke kampung halamannya. Wanita ini pun kemudian menawarkan tempat tinggal sementara yang membuat mereka teringat kenangan masa lalu dan kembali merasakan cinta. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka berdua selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang wanita yang bernama Paisley. Sejak masih kecil, Paisley udah punya cinta monyet yang bernama Josh, dan di tahun-tahun itu juga dia kehilangan kedua orang tuanya yang meninggal akibat kecelakaan. Setelah kematian orang tuanya, Paisley akhirnya diasuh oleh saudara ayahnya dan kakeknya bernama Johan yang punya peternakan luas. Begitu dewasa, Paisley sebenarnya udah bekerja di kota besar, tapi dia harus kembali ke kampung halamannya karena sang kakek telah mewariskan peternakan itu kepadanya. Selain memelihara hewan ternak, Paisley sebenarnya ingin membangun tempat rekreasi bagi keluarga. Tentu aja usaha itu membutuhkan banyak uang, tapi sayangnya dia nggak pernah berhasil untuk meminjam modal usaha dari bank. Grant program and for. Sementara itu di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan pada cinta monyet Paisley yang bernama Josh. Ceritanya, si Josh ini adalah seorang marketing sukses yang selalu berhasil dalam mendatangkan klien bagi perusahaan. Absolutely, I'll swing by after lunch. Great, thank you. Setelah rapat itu selesai, Josh tiba-tiba mendapat kabar buruk dari rekan kerjanya bernama Marcus, di mana pesaing mereka telah memakai logo marketing yang sama. Josh pun dicurigai udah menjiplak dari pesaing mereka, sehingga dia terpaksa diberhentikan secara sementara oleh bos mereka yang bernama Cooper. Okay, just let me know if there's anything I can do to help. Who did it? I need you to take some time away from the office. Berhubung Josh punya banyak waktu luang, dia kemudian ingin bertemu dengan orang tua dari pacarnya yang bernama Bri. Namun Bri menolak rencana tersebut karena dia nggak mau kalau orang tuanya sampai mengetahui kalau sekarang Josh adalah seorang pengangguran. Karena merasa malu dengan kondisi Josh saat ini, Bri lalu mengakhiri hubungan mereka secara sepihak dan nggak mau lagi bertemu dengan Josh. Josh yang bersedih pun akhirnya memilih untuk berlibur ke rumah orang tuanya yang terletak di kota bernama Sun Valley di Montana. Sementara itu Paisley yang masih memikirkan pinjaman dari bank lalu curhat kepada pemilik sebuah kafe, yaitu dua orang sahabat yang bernama Anna dan Dot. Nggak lama kemudian, Josh tiba-tiba muncul di tempat itu yang membuat Paisley merasa malu dan malah berpura-pura kalau dia nggak melihat kedatangannya. Paisley? Karena mobil Josh mogok dan ponselnya nggak dapat sinyal, dia lalu meminta bantuan kepada Anna agar meminjamkan telepon kabel untuk menghubungi bengkel terdekat. Ternyata Dot dan Anna melihat kalau Josh nggak memakai cincin pernikahan, sehingga mereka berdua langsung menggoda Paisley agar mau mendekatinya lagi. Setelah selesai menelpon, Josh kemudian mengatakan kalau pihak bengkel di kota itu akan menderek mobilnya besok pagi. Mendengar hal itu, Dot dan Anna jadi punya rencana untuk menjodohkan mereka berdua dengan menyuruh Josh untuk tinggal di pondok milik Paisley. Paisley's a wonderful host. Paisley yang kebetulan kenal dengan montir di kota itu, lalu menitipkan kunci mobil Josh dan merasa sedikit kesal karena mengetahui kalau Dot dan Anna sengaja menjodohkan mereka. Anna pun akhirnya mengajak Josh kembali ke peternakannya karena Josh belum bisa pulang ke rumah orang tuanya yang terletak di kota seberang. Keesokan paginya saat Josh sudah terbangun, dia langsung mengecek ponselnya yang masih aja nggak dapat sinyal.
Josh pun kemudian datang ke rumah Paisley yang udah membuat sarapan bagi mereka dan ingin mengajaknya untuk makan bersama. Yeah, I felt like it was a more secure career choice. Dalam pembicaraan itu, Josh selalu bercerita tentang permasalahan di kantor dan sekarang dia sedang diberhentikan sementara oleh bosnya. Ternyata Paisley percaya kalau Josh nggak akan menjiplak usaha orang lain karena dari kecil dia udah mengenal sosok Josh yang selalu jujur sama pekerjaannya. Anyone that knows you would know you wouldn't do that. Setelah mereka selesai sarapan, Paisley kemudian bercerita tentang rencananya yang ingin mengembangkan peternakan ini. Oleh sebab itu, Paisley membutuhkan pinjaman modal dari bank agar dia bisa menambah berbagai fasilitas dan membayar beberapa pekerja untuk membantunya. Don't worry, I can still be. Beberapa saat kemudian, Paisley mendapat telepon dari seorang montir bernama Charlie yang memberitahu kalau Josh harus menunggu perbaikan mobilnya selama beberapa hari. Awalnya, Josh merasa nggak enak untuk menginap lebih lama, tapi Paisley memintanya agar tinggal di peternakan ini sampai mobilnya selesai diperbaiki. Do that. You can stay here one more night. Paisley yang serius untuk mengembangkan usaha kakeknya, kemudian menunjukkan garis besar rencananya dan logo peternakan baru yang udah dia buat. Sebagai seorang marketing, Josh selalu memberi saran kepada Paisley tentang bagaimana caranya membuat sebuah logo yang menarik bagi wisatawan. Come here, let me show you something. Come on. Karena Paisley belum yakin dengan logo tersebut, Josh selalu membantunya untuk membuat yang baru dengan menggabungkan nama peternakan dan pemandangan yang ada di sana. Ternyata Paisley setuju untuk menggunakan logo baru tersebut dan dia juga merasa kagum dengan kreativitas yang dimiliki oleh Josh. I'm speechless. Do you have any idea how? I just can't believe you did it so quickly. Setelah mereka selesai mengobrol, Josh kemudian menelpon adiknya bernama Sam untuk memberitahu kalau dia lagi menginap di rumah Paisley karena suatu masalah. Kebetulan hari itu peternakan Paisley disewa oleh seorang anak bernama Anna yang mengadakan pesta ulang tahun bersama dengan teman-teman dari sekolahnya. Setelah pesta itu selesai, Josh selalu menawarkan bantuan kepada Paisley dengan membuat situs web dan sosial media untuk mempublikasikan peternakan ini. Josh pun mengatakan kalau dia hanya meminta bayaran berupa tempat tinggal dan makan gratis, sehingga Paisley akhirnya setuju untuk menjadikan Josh sebagai pekerja sementara. Why would you want to? No, I like that. Sesampainya mereka di peternakan, Paisley kemudian mengajak Josh untuk menunggang seekor kuda yang bernama Butch. Pada saat itu, Josh kebetulan mendapat sinyal untuk menelpon Marcus, tapi dia malah menjadi nggak konsen dan akhirnya terjatuh dari kudanya. Well, he got it. Be still. Setelah selesai mengobati tangan Josh, Paisley lalu mengajaknya untuk makan malam sambil bercerita tentang pekerjaan lamanya di kota besar. Awalnya, Josh sempat bertanya kenapa Paisley nggak menjual lahan peternakan ini, namun Paisley lebih memilih untuk meneruskan apa yang udah dibangun oleh kakeknya. I bet you are for your coworkers and your client. I'm not hiding. I'm waiting. Keesokan harinya, Josh akhirnya berhasil menelpon Marcus untuk memberitahu kalau dia sedang berlibur di kampung halamannya. Di sisi lain, Paisley datang ke bank untuk meminjam modal usaha, tapi sayangnya manajernya lagi pergi keluar kota dan Paisley harus kembali lagi dalam beberapa hari. 10 o'clock? Friday, 10 o'clock. I'll see you then. Di tengah perjalanan pulang, Paisley tiba-tiba aja mengalami kejadian apes, di mana mobilnya mogok dan dia juga nggak dapat sinyal untuk menelpon bengkel. Gara-gara kejadian itu, Paisley lalu memutuskan untuk pulang berjalan kaki, dan beruntung dia bertemu dengan adik Josh bernama Sam yang kebetulan ingin bertemu dengan kakaknya. So deal with you guys. You will. Sesampainya mereka di peternakan, Paisley langsung mempertemukan Sam dan Josh yang udah hidup terpisah selama beberapa tahun. Mereka bertiga kemudian datang ke bengkel untuk memperbaiki mobil Paisley, dan di sana mereka bertemu dengan montir bernama Charlie yang masih menunggu spare part bagi mobil Josh. Not a local and ignorant.
when it comes to cars. Sambil menunggu mobilnya diperbaiki, Paisley lalu mengajak Josh untuk jalan-jalan di sekitar kota, dan di sisi lain Sam menemani Charlie dalam melakukan pekerjaannya. Ternyata pertemuan itu bisa membuat mereka berdua saling tertarik, jadi Sam memutuskan untuk menginap di tempat Paisley agar dia bisa lebih dekat untuk bertemu dengan Charlie. Taking care of Josh? I don't know. I heard he... Around if you like. Yeah, I like that. Beberapa hari kemudian, peternakan Paisley kedatangan wisatawan langganan yang tiap tahunnya datang untuk menikmati pemandangan. Seperti biasanya, wisatawan itu mengambil foto untuk kenang-kenangan, sehingga Josh ingin meminta foto-foto tersebut untuk dipublikasikan di sosial media dan website milik peternakan. Take a seat, we'll get going. I brought hot chocolate. Selain memposting foto, Josh ternyata memiliki ide lain, yaitu ingin bekerja sama dengan pengusaha di bidang penyewaan motor salju. Josh pun mengatakan kalau pemiliknya udah setuju dengan rencana tersebut, dan akan saling mempromosikan usaha mereka di sosial media dan website masing-masing. Let me get a photo. Kemudian di malam harinya, mereka berempat makan malam di sebuah bar dan bertemu dengan Dot dan Anna yang sering datang ke tempat itu. Kebetulan di bar itu Josh mendengar lagu kenangan mereka waktu masih SMA, sehingga dia langsung mengajak Paisley untuk berdansa bersama. Semenjak mereka hidup terpisah, Josh dan Paisley lalu bercerita tentang perjalanan hidup mereka setelah mereka berdua lulus dari kuliah. Sebenarnya, dulu Paisley pernah bertunangan dengan seorang pria bernama Nick, tapi hubungan mereka nggak berjalan sesuai rencana dan berakhir dari beberapa tahun yang lalu. He's really good at knowing your dating status. Yeah, You were engaged. Keesokan harinya, Josh mengajak Sam untuk datang ke toko aksesoris untuk membuatkan kalung bagi Paisley. Di sana, Sam juga ingin membelikan sial bagi Charlie, yang membuat Josh merasa sedikit khawatir karena menurutnya Sam terlalu cepat jatuh cinta pada seorang wanita. How about I work on being a little less annoying and you... Ketika berada di rumah, Josh dan Sam tampak terkejut melihat Paisley yang memakai pakaian biasa untuk bertemu dengan manajer bank. Mereka berdua pun lalu meminta Paisley untuk mengganti pakaian yang lebih formal, yang malah membuat Paisley merasa gugup dalam menjelaskan rencana usahanya agar mendapat pinjaman modal. Di saat Paisley masuk ke bank tersebut, dia kemudian bertemu dengan seorang manajer yang bernama Alan. Di sana, Paisley langsung menunjukkan beberapa rekreasi yang akan dia buat, tapi sayangnya hal itu nggak bisa meyakinkan Alan untuk meminjamkan modal bagi peternakannya. Unfortunately, we won't be able to offer you a loan at this time. Selain beresiko tinggi, Alan mengatakan kalau di cabang lain pernah meminjamkan modal bagi sebuah peternakan yang ternyata nggak sanggup untuk membayar hutang. Paisley pun akhirnya pulang dengan perasaan yang sangat kecewa karena apa yang udah mereka usahakan ternyata sama sekali nggak membuahkan hasil. sorry. Kemudian saat sampai di rumah, Josh yang merasa kasihan kepada Paisley lalu ingin menawarkan bantuan uang yang dia butuhkan. Namun Paisley menolak untuk meminjam dari Josh, sehingga Josh jadi berpikir rencana lain untuk mengadakan acara pesta sekaligus penggalangan dana. I don't run in the same crowds as you do, Josh. Sky for the winner. Lots of people with money. So why don't you get... Dalam menjalankan rencana tersebut, Josh dan Sam lalu membantu Paisley untuk membuat kue yang akan mereka bagikan kepada para pemilik toko di pusat kota. Sebagai gantinya, pemilik toko akan memasang pamflet dari Paisley, sehingga warga kota atau para wisatawan bisa datang ke peternakan untuk mengikuti acara pesta. Charlie, thank you so... Okay, let's go. Semenjak mereka memasang pamflet, peternakan Paisley telah mendapat donasi online dari 20 orang. Mendengar hal itu, Josh juga ingin memberikan donasi bagi Paisley, namun Paisley tetap menolak tawaran itu karena Josh udah banyak membantunya. You can, but you've already given so much. Agar acara itu berjalan dengan baik, Josh lalu ingin mengundang keluarganya ke kota ini untuk membantu Paisley dalam menyiapkan dekorasi di peternakannya. Mereka berdua pun akhirnya menelpon ibu Josh bernama Mary
yang dengan senang hati untuk membantu persiapan rencana mereka. Keesokan harinya saat Josh melihat website peternakan, dia baru mengetahui kalau tiket acara pesta mereka terjual habis. Tentu aja berita itu menjadi kabar gembira bagi Paisley, sehingga dia ingin bertemu dengan Dot dan Anna untuk memesan makanan yang lebih banyak. Lalu sesampainya di kafe, Paisley langsung memberitahu kabar itu kepada Dot dan Anna dan mengatakan kalau ada banyak orang yang akan hadir di acara pestanya. Di sana, Anna lalu memberikan sebuah gaun yang pernah ia pakai dari 50 tahun yang lalu agar Paisley terlihat lebih anggun sebagai tuan rumah. And here's something for you to wear in your Di saat mereka kembali ke peternakan, Sam kemudian bertanya kepada Josh tentang perasaannya terhadap Paisley. Sebenarnya, Josh udah jatuh hati kepada Paisley, namun dia nggak mau mengakui perasaannya dan malah membahas tentang pekerjaannya yang bisa menghasilkan banyak uang. Beberapa waktu kemudian, keluarga Josh dan Sam akhirnya sampai di peternakan untuk membantu Paisley dalam menyiapkan acara pesta. Kebetulan acara itu akan diselenggarakan malam ini, sehingga Paisley dan Josh membutuhkan banyak bantuan untuk mendekorasi satu ruangan menjadi tempat pesta. Yes, nice to see you again. Annabelle has so much to do and we want to help. Thank you. Di waktu yang bersamaan, Josh tiba-tiba mendapat telepon dari Marcus yang memberitahu kalau mantan pacar Josh lah yang menjual logo marketingnya ke perusahaan lain. Marcus akhirnya mengetahui kalau Josh nggak bersalah dan menyampaikan pesan dari bos mereka agar Josh segera kembali bekerja di perusahaan. Karena Josh beralasan kalau dia lagi membuat acara untuk membantu temannya, Marcus selalu mengatakan kalau dia akan memberikan donasi yang besar agar Josh mau bekerja besok pagi. Josh yang bingung pun akhirnya memberitahu tawaran itu kepada Paisley, yang tentu aja merasa kecewa karena Josh nggak bisa mengikuti acara pesta. Di saat Josh akan berangkat, dia sempat menitipkan hadiah berupa kalung yang akan diberikan kepada Paisley. Pada waktu itu, Anna lagi membantu Paisley untuk berdandan dan mengatakan kalau dia bisa mengetahui perasaan Paisley yang udah jatuh cinta kepada Josh. Sebagai wanita yang udah pernah memiliki suami, Anna lalu memberi saran kepada Paisley agar dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menjalani hidup bersama orang yang dia cintai. Di sisi lain, Josh yang baru sampai di sebuah pom bensin, tiba-tiba jadi teringat akan kebersamaan dan keceriaannya bersama Paisley. Adegan film kemudian beralih ke peternakan, di mana Paisley berterima kasih kepada semua orang yang udah mendukungnya dalam acara penggalangan dana. Di waktu yang sama, Josh tiba-tiba muncul di tempat itu dan mengatakan kalau dia udah mendapat izin dari atasannya untuk bekerja dari manapun yang ia suka. Pada kesempatan itu, Josh akhirnya berani mengucapkan cinta kepada Paisley, dan jika Paisley mau, Josh berencana untuk menjalani kehidupan yang baru di kota ini. Keesokan paginya, Josh akhirnya memberikan hadiah kalung kepada Paisley, dan adegan ini sekaligus mengakhiri cerita film dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Finding Love in Big Sky, Montana. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.